Bayangkan bangun di hari Senin, di mana gajimu masuk penuh tanpa potongan, tanpa pajak yang aneh-aneh. Udara terasa lebih ringan, kopi terasa lebih manis, dan dompetmu akhirnya milikmu. Harga bensin turun, bahan makanan lebih murah, dan pasar ramai dengan optimisme. Pengusaha melihat jalan yang jelas, keluarga bisa mengatur anggaran, dan semua orang merasakan gelombang kemungkinan. Pemerintah mundur mempercayakan pasar bebas untuk memberikan kemakmuran. Percakapan penuh harapan menabung untuk pendidikan, berinvestasi atau sekadar menikmati hidup. Untuk sesaat rasanya seperti kemenangan nasional bebas dari penagih pajak, dan masa depan yang terlihat sangat cerah. Manfaatnya nyata, impian itu hidup. Tapi berapa lama euforia ini bisa bertahan? Ritakan muncul dengan cepat. Kantor pemerintah tutup, gedung pajak kosong dan mesin negara berhenti. Petugas kebersihan menghilang, sampah menumpuk, dan taman umum rusak. Lampu jalan mati, jalanan berlubang, dan transportasi umum tersendat. Bensin murah tidak berguna di jalanan yang rusak. Uang ekstra tidak berarti banyak di lingkungan yang tidak aman dan tidak bersih. Biaya kolektif dari hilangnya barang publik menjadi sangat jelas. Perayaan kebebasan finansial memudar, digantikan oleh kecemasan dan frustrasi. Percakapan pelan berubah menjadi kekhawatiran, berapa harga sebenarnya dari gratis? Jawabannya lebih dari yang dibayangkan siapapun. Keruntuhan menyebar ke sekolah dan rumah sakit. Pendidikan umum menghilang, hanya orang kaya yang mampu sekolah swasta. Sistem kesehatan nasional runtuh, dan perawatan menjadi kemewahan. Orang sakit dan lansia menghadapi pilihan yang mustahil, bayar atau menderita. Penegakan hukum bubar. Keamanan pribadi hanya melindungi orang kaya. Kejahatan melonjak, perselisihan berubah menjadi kekerasan, dan sistem peradilan menghilang. Kontrak tidak ada nilainya, hak milik tidak pasti, dan kekuasaan mengalahkan prinsip. Impian kebebasan menjadi mimpi buruk, kekacauan dan ketakutan. Kain masyarakat terkoyak, bertahan hidup menggantikan harapan. Biaya menghapus pajak adalah masyarakat tanpa ketertiban atau keadilan. Indonesia terbagi dua. Orang kaya tinggal di daerah yang dibentengi dengan jalan pribadi, sekolah, rumah sakit, dan keamanan. Bagi yang lain, hidup adalah perjuangan sehari-hari, infrastruktur yang rusak, tidak ada jaring pengaman, dan tidak ada masa depan bagi anak-anak mereka. Penyakit berarti kehancuran finansial, kemiskinan menjadi permanen. Beberapa komunitas mencoba mengatur, menyewa penjaga, membayar guru, membersihkan jalan. Upaya akar rumput ini menunjukkan ketahanan, tetapi tidak merata dan rapuh. Kebanyakan tidak memiliki sumber daya untuk mempertahankan layanan dasar sekalipun. Ironisnya, dalam menghindari pajak, orang dipaksa untuk menciptakan pajak mereka sendiri, tetapi tanpa skala atau keadilan dari sistem yang nyata. Kesenjangan antara kaya dan miskin menjadi jurang pemisah. Impian kebebasan hancur oleh beban kemandirian. Eksperimen pemikiran ini mengungkapkan kebenaran yang sulit pajak adalah harga peradaban. Pajak mendanai jalan, sekolah, rumah sakit, dan keadilan hal-hal yang tidak dapat disediakan oleh individu sendirian. Masalahnya bukan pajak, tetapi bagaimana pajak dikelola korupsi, inefisiensi, ketidakadilan. Tantangan sebenarnya adalah mereformasi sistem menjadikannya transparan, adil, dan akuntabel. Debatnya bukan tentang menghapus pajak, tetapi membangun sistem yang bekerja untuk semua orang. Apakah kita menginginkan individualisme radikal atau tanggung jawab dan kesempatan bersama? Dunia bebas pajak mengarah pada kekacauan. Sistem yang adil membangun Indonesia yang lebih kuat dan bersatu. Tugas di depan menyempurnakan sistem, bukan menghancurkannya. Terima kasih sudah menonton. Like dan subscribe untuk bisa terus menonton konten-konten seperti ini ke depannya.